Perkenalkan, nama saya Ronald Kogoya, NIM 008 kelas A1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seorang arsitek yang bernama Arata Isozaki, lahir pada tahun 23 Juli 1931, Kita, Jepang, kebangsaan Jepang, alma mater Universitas Tokyo 1954. Pekerjaan arsitek. Metabolis. Perubahan gaya terlihat dari rancangan Fiji Country Club 1973 sampai 1974 dan perpustakaan utama Kita Yusu 1973 sampai 1974. Ia kemudian mengembangkan gaya yang lebih mendomistik pada seperti Air Tower of Mito 1986 sampai 1990 dan Domus Case del Hombre 1991 sampai 1995 di Galicia, Spanyol. Yang pertama, Kyoto Medical Hall, Kyoto, Jepang. Pada gambar di samping ini, Kyoto Medical Hall Jepang merupakan bangunan karya Isoki yang juga terletak di kampung halamannya. Kyoto bangunan dibangun pada tahun 1970 hingga 1972. Ini merupakan desain modern. 12 tahun setelah bangunan utama dibangun, pembangunan ruang tambahan telah selesai. Bagian utama pada bangunan baru tersebut yaitu sebuah aula yang bentuk setengah lingkaran di tingkat keempat. Pada sisi ini diterapkan oleh pencahayaan alami, sedangkan pada bagian bangunan ini bawahnya terdiri dari ruang kuliah, ruang tunggu, dan area kantor. Semua saling berhubungan secara visual dengan spasi oleh jembatan, balkon, dan tangga. Bangunan tambahan dengan bangunan utama dihubungkan oleh tambahan dalam ruangan. Dan yang kedua, Kita Prefectural Library, Kyoto, Jepang. Kyoto merupakan kampung halaman dari Arata Isoki. Pada awal karirnya, Isoki banyak membangun kembali bangunan di Kyoto pasca Perang Dunia Kedua. Setelah satu karya pada masa tersebut yaitu Kyoto Prefectural Library, bangunan ini telah berganti nama menjadi Kyoto Art Plaza. Desain bangunan ini terinspirasi dari analogi dengan tubuh manusia. Isozaki menganggap bahwa arsitektur dan perancangan kota tidak harus bersifat statis, namun terus berkembang seperti tubuh manusia. Bangunan ini sebagai besar terdiri dari beton. Hal ini memungkinkan cahaya dan kegelapan alami dapat menyinari bangunan. Qatar National Conference Center (QNCC) terletak di Dona Qatar. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 2011, mampu menampung hingga 100 orang di dalam. Bangunan ini merupakan salah satu gedung petunjuk yang terbesar di Timur Tengah. Bangunan ini didesain dengan prinsip ramah lingkungan dengan adanya konservasi air. Hal ini membuat bangunan QNCC mendapatkan sertifikasi emas dan Asosiasi Bangunan Hijau Amerika Serikat. Bangunan ini efisien dalam hal pengaruh air dan energi. Arto Tower Mito terletak di Prefektur Ibaraki, Jepang. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat seni, multimedia, dan tempat bertujuan seni. Bangunan yang diresmikan pada tahun 1990 ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter sehingga dapat dilihat dari seluruh area Mito. Menarik lagi, peresmian sekaligus menjadi ajang penyayang 100 tahun kota Mito. Bentuk unik dari bangunan ini terinspirasi dari bentuk spiral. Bentuk ini merupakan gabungan linear dan tetraederal. Bisa setiap ujung dan tetraederal akan dikaitkan dengan ujung lainnya sehingga membentuk spiral. Yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat. Ini merupakan karya pertama Arata Isoki. Bangunan ini dibangun pada daerah yang sulit karena adanya tanah liat. Gedung ini dirancang tenggelam di bawah tanah sehingga terlihat kontras dibandingkan dengan bangunan lain di sekitar.
sekitarnya. Hal ini juga ditambahkan dengan faset bangunan yang dilapisi oleh batu pasir merah menyala. Pengunjung museum harus turun ke bawah tanah untuk mendapatkan masuk ke dalam. Allianz Tower merupakan salah satu gedung tertinggi di Italia yang dirancang oleh Arata Isozaki bersama dengan Andrea Maffei. Bangunan ini memiliki desain yang ramping dan tinggi sehingga disebut juga dengan julukan dua di Dito atau The Strategy One. Jika melihat dari desain sungguh unik dengan lingkungan yang dapat mengurangi pantulan sinar matahari baik ke dalam maupun ke luar bangunan. Kemudian ketinggian mencapai 50 lantai yang dibagi menjadi 8 bagian yang masing-masing terdiri dari 6 lantai. Setiap bagian ini terstruktur melengkung seperti bantal. Berikutnya konsep yang digunakan oleh Arata Isozaki adalah konsep Ema. Pengertian konsep Ema yang merupakan salah satu dari estetika Jepang. Ema adalah sebuah ketiadaan dan di antara in between yang merupakan titik awal dari cara memandang keistimewaan bentuk-bentuk yang nyata. Konsep ini sangat kuat dengan banyak pemandangan dan berlapis-lapis. MA ini tidak hanya digunakan dalam pembangunan unsur, namun juga untuk mengukur mengandung makna kesenangan, membuka ruang antara waktu antara prinsip ini yang mendasari semua bentuk seni tradisional Jepang. Ema adalah cara hidup karena mencakup bagi aspek kehidupan di Jepang, yaitu lingkungan seni, arsitektur, musik, drama, bahkan berkebun, menggambarkan waktu dan ruang melalui gagasan interval pemahaman dibedakan waktu, ruang, merupakan dasar-dasar perbedaan eksperimen seni Barat dan Jepang. Menara ini dibangun sebagai kompleks yang terdiri dari teater, aula, petunjuk, galeri seni kontemporer. Keunikan kompleks ini terlihat dari struktur menara teater helix. Menara ini terdiri dari 56 panel setinggi yang disusun dengan orientasi yang berbeda. Bentuk unik dari bangunan ini terinspirasi dari bentuk spiral. Ini merupakan gabungan linear dan tetrahedral. Bisa setiap ujungnya dari teater akan terkait dengan ujung lain sehingga membentuk spiral. Bahan yang digunakan titanium yang dipilih untuk faset menara ini menangkap visi arsitek untuk memilih bahan berkualitas tinggi untuk membangun arsitek yang tahan lama. Titanium dikenal sebagai material bebas perawatan karena ketahanan yang tinggi terhadap korrosi dan pelapukan. Berat 60% lebih ringan dari baja dan lebih unggul dari logam lain dalam hal kekuatan dan kemampuan kerja, meskipun memiliki sifat yang sangat unggul. Pengguna titanium dibatasi dalam arsitektur karena biaya material yang tinggi. Next, pada ketinggian 86 meter memiliki 70 jendela melingkar, bukan 432 mm dan 670 mm. Sistem jendela memiliki kedap udara yang sangat baik dan dilengkapi dengan mekanisme buka atau tutup. Penampakan jendela menunjukkan bahwa jendela kaca ditetapkan di antara pelengkapan interior dan eksterior. Fitin eksterior tebal 120 mm dibuat runcing dan fitin interiornya adalah slider setebal 280 mm. Kedua dirangkai menjadi satu unit di dalam pabrik. Sisi segitiga laki menara dilengkapi dengan kisi-kisi di bagian bawah. Kisi-kisi ini dibentuk oleh garis rambut baja tahan karat setebal 1 mm, setebal 10 mm yang dibentuk menjadi set. Memasang panel besar langit tinggi. Panel setinggi sama sisi yang berukuran 9,6 meter, memiliki berat 1 ton. Oleh karena itu,
transportasi dan pemasangan membutuhkan pertimbangan dari tahap desain. Rangka penangkap keras untuk transportasi berkaitan tahan dan suspensi dirancang dan dibuat serta sistem untuk menarik panel yang dikaitkan ke arah struktural. Pemasangan sebenarnya dilakukan dengan melengkapi panel dengan engsel yang dipesan lebih dahulu sehingga dapat ditarik dan disusun ke tempatnya dengan perangkat keras pemasangan bentuk batang yang dipesan lebih dulu. Berikutnya interior. Auditorium utama dibangun dengan 14 kerangka radial yang ditetapkan di 2 dek beton konsentris. Karena geometri yang kompleks membuat pengecekan bentuk standar menjadi tidak mungkin. Para insinyur merekomendasikan skorde yang juga menurunkan biaya. Atap didukung oleh 2 balok transversi panjang 45 meter. Area panggung dibangun dengan baja dan plat inti berlubang, fleksibel, dan diisolasi secara akustik dari bagian bangunan lainnya. Pusat ini memiliki program besar yang mampu menampung ribuan pengunjung dan penonton dengan ruangan konferensi 400 kursi, teater multilevel dengan 2.300 kursi, pamer 400 mm yang terbesar di samping ruangan pamer fleksibel, 10 ruang konversi dan pertujuan dan 52 ruang pertemuan yang dapat disesuaikan untuk berbagai cara dan kegiatan. Dan ini sistem struktur material yang digunakan. Yang pertama ini kita bisa lihat di lantai 1, dan ini layout lantai 2, dan ini ada tersusun. Dan ini adalah sistem struktur yang digunakan. Dan material yang digunakan. Desain konseptual bangunan ini menggabungkan pada faset utama struktur bentuk pohon organik besar yang melambangkan pohon cider dengan desain kolom raksasa yang menumpang atap di bagian depan bangunan. Atap yang bertumpu pada 2 kolom baja besar dengan bentuk seperti pohon membentuk konopi yang melindungi ruang ini dan faset kaca besar dari sinar matahari. Bangunan ini dirancang untuk beroperasi secara efisien dengan inovasi seperti konservasi air dan aksesori hemat energi. Ini juga memenuhi standar statistik emas kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan LEED. Atap memiliki panel terpasang seluas 3.700 meter persegi yang penyumbangan 12,5% dari total konsumsi. Faset bangunan persegi panjang, bagian tengah terbuat dari kaca dan baja. Atap beton merupakan struktur dengan panjang 40 meter dan lebar 30 meter dan dipotong oleh struktur pohon sekitar 600 meter. Beton bertulang 900 meter. Baja struktural telah digunakan dalam konstruksi beberapa dinding yang mengepit tangga yang berhubungan lobi dengan lantai atas dan bawah, dilapisi dengan baja tahan kerat maya yang lainnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam presentasi ini.